Oke, selamat datang di materi kuliah titrasi asam basa. Mata kuliah ini tergabung dalam mata kuliah kimia analisis. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana titrasi yang menggunakan senyawa asam maupun senyawa basa atau kita kenal dengan istilah titrasi asam basa. Oke, pada prinsipnya titrasi asam basa adalah suatu reaksi penetralan di mana pada reaksi ini terdapat senyawa yang bersifat asam bertemu dengan sebuah senyawa yang bersifat basa. Asam dari senyawa tersebut bisa berupa asam lemah atau asam kuat, begitu juga untuk basanya, bisa berupa basa lemah dan basa kuat. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita menggunakan senyawa asam kuat dan basa kuat, maka di sana akan terjadi suatu reaksi penetralan. Tetapi umumnya untuk pada dunia kefarmasian yang digunakan adalah senyawa yang bersifat asam lemah atau basa lemah. Ini yang biasanya digunakan pada suatu obat. Nah, nanti obat tersebut yang akan ditetapkan kadarnya dengan metode asidimetri atau alkalimetri. Perbedaan dari metode asidimetri dan alkalimetri, jika larutan baku asam atau yang di dalam buret ini bersifat asam, maka titrasi tersebut disebut asidimetri. Tetapi sebaliknya, jika sampel yang pada bagian bawah, kalau misalkan sampelnya yang bersifat asam, maka metode tersebut disebut alkalimetri. Jadi, untuk disebut asidimetri atau alkalimetri tergantung senyawa yang ada pada buret. Saya ulangi lagi, ketika senyawanya pada buret itu bersifat asam, maka metodenya disebut asidimetri. Tetapi jika pada larutan bakunya bersifat basa, maka metode tersebut disebut alkalimetri. Nah, karena kita berbicara asam basa, maka kita tidak boleh melupakan teori dari asam dan basa. Teori asam basa ada 3 teori asam basa, yaitu yang dikeluarkan oleh Mbah Arrhenius, Mbah Bronsted-Lowry, dan Mbah Lewis. Nah, menurut Mbah Arrhenius, suatu senyawa asam adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton berupa ion hidrogen dalam pelarut air. Untuk senyawa yang bersifat basa adalah donor ion hidroksida. Tetapi teorinya Mbah Arrhenius ini memiliki batasan, yaitu hanya bisa pada senyawa anorganik dalam pelarut air. Atau kita bisa, kalau misalkan kita gunakan senyawa NH3 sebagai basa lemah, maka teori Arrhenius tersebut tidak dapat digunakan.
Nah, selanjutnya teori yang kedua dikemukakan oleh Mbah Bronsted. Biasanya dia berpasangan dengan Lowry, maka namanya hukumnya adalah Bronsted-Lowry. Kata Mbah Bronsted, semua yang mendonorkan proton, proton itu yang positif, bukan untuk mendonorkan mobil proton, itu dia bersifat asam. Dan apabila yang menerima proton, itu semuanya bersifat basa. Jadi, hubungan antara asam dan basa menurut Bronsted-Lowry itu adalah seperti cinta. Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang diberikan adalah proton, mobil proton. Nah, untuk batasannya, senyawa tersebut dia bisa digunakan untuk senyawa yang mengandung hidrogen yang larut dalam segala jenis macam pelarut. Ini kata Mbah Bronsted-Lowry. Lalu yang paling mutakhir adalah teorinya yang dikemukakan oleh Lewis, di mana kata Lewis, asam itu adalah pasangan akseptor pasangan elektron. Karena apabila suatu senyawa memberikan protonnya, maka dia akan menjadi muatannya lebih negatif. Ketika muatannya lebih negatif, berarti dia bisa untuk menerima pasangan elektron tersebut. Lalu untuk senyawa basa, kata Mbak Lewis, adalah senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Nah, jadi kalau misalkan asam, kalau kata Mbah Bronsted-Lowry itu yang diberikan itu protonnya, kalau Lewis itu adalah yang diberikan elektronnya. Nah, keduanya sama seperti cinta. Kalau misalkan kata Lewis, itu dia mampu menerima kejelekan dari pasangannya. Dan pasangannya tersebut memberikan dalam tanda kutip keburukan atau kekurangan dari pasangannya. Nah, untuk teori tersebut Lewis dia tidak harus mengandung senyawa hidrogen. Contohnya apabila di sini ada suatu NH3 di mana bersifat basa lemah, lalu bertemu dengan komponen air, maka di sini akan terjadi serah terima elektron, di mana senyawa asam menurut Lewis adalah yang menerima pasangan elektron. Jadi karena menerima pasangan elektron, maka hanya di sini akan berubah menjadi NH4+. Terus untuk yang senyawa yang bersifat basa adalah yang mendonorkan pasangan elektron, di mana di sini yang didonorkan adalah H+ dari H2O. Maka akan menjadi basa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana macam-macam asam, jenis-jenis asam berdasarkan dari jumlah atom hidrogen yang dilepaskan. Jadi ada 3
ada 3 macam atau 3 jenis asam berdasarkan jumlah hidrogennya. Yang pertama adalah monoprotik. Asam monoprotik hanya melepas 1 ion hidrogen. Contohnya HCl, HNO3. Lalu ada ion diprotik di mana dia mampu melepaskan 2 elektron. Contohnya adalah H2SO4 dan senyawa asam poliprotik yang melepas lebih dari 2 elektron. Nah, kalau cara bodoh-bodohannya tinggal dilihat depannya saja. Kalau hanya 1, pasti dia senyawa monoprotik. Kalau hanya 2, pasti diprotik. Kalau hanya lebih dari 2, adalah poliprotik. Contohnya H3PO4. Pada suatu titrasi asam basa, pasti karena dia reaksinya relatif tidak berwarna. Oleh sebab itu, kita memerlukan indikator. Nah, indikator tersebut adalah berupa senyawa asam lemah atau basa lemah, biasanya berupa senyawa organik, yang dalam warna molekulnya beda dengan warna ionnya. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila ada senyawa asam lemah, dia berada pada lingkungan asam, maka senyawa tersebut akan dalam bentuk molekul. Tetapi apabila senyawanya bersifat asam lemah dan berada pada kondisi basa, maka dia akan dalam bentukan ion. Nah, terminologi ini yang digunakan pada proses adsorpsi suatu bahan aktif dari farmasi atau aktif pharmaceutical ingredient. Saya biasanya menyebutnya API atau API. Nah, kenapa apabila senyawanya bersifat asam lemah, dia bisa diabsorpsi apabila dalam bentuk molekul. Karena dari dalam sel GI tract kita itu kebanyakan terdiri dari lapisan lipid. Kalau dia dalam bentuk ion, maka tidak bisa menembus bagian dari lemak yang ada pada saluran pencernaan kita. Selain itu juga ada lemak-lemak yang lain yang membuat perut kita semakin membuncit. Nah, untuk indikator asam basa, untuk penentuannya kita harus menentukan titik ekivalen dan ukuran dari pH. Jadi untuk mengetahui titrasinya dia berakhir pada pH berapa, kita harus menggunakan titrasi dengan menggunakan pH meter. Lalu kita bisa menentukan senyawa tersebut, indikatornya yang tepat yang digunakan tersebut apa. Nah, di sini ada perubahan berbagai macam warna indikator. Jadi contohnya adalah metil violet. Lalu ada penoftalin, metil violet itu mulai berubah pada pH 2 dan relatif konstan pada pH 3 sampai 11. Lalu ada penoftalin, penoftalin ini dia bisa berubah atau bisa memberikan warna yang signifikan pada pH 9. Lalu ada bromothymol blue di mana pada suasana asam dia berwarna kuning. Lalu pada pH 7 dia berwarna hijau dan pada pH 8 relatif biru.
Lalu ada brom cresol green, di mana pada senyawa yang bersifat asam dia berwarna kuning, dan pada senyawa pada pH 5 warnanya akan berubah menjadi biru muda. Pada saat pH 6 senyawanya akan berubah menjadi biru. Lalu kita bisa menggunakan universal indikator, di mana warnanya itu pada pH asam bisa berwarna orange, pada pH 5 berwarna kuning pucat, dan pada pH 6 bisa berwarna kuning intensif. Lalu pada pH 7 bisa berwarna agak hijau, pada pH 8 dia berwarna agak biru, pada pH 9 dia berwarna ungu, pada pH 10 berwarna violet, dan pada pH 11 berwarna ungu. Atau kita bisa gunakan metil oren, pada pH asam dia berwarna merah, tapi pada pH 4 berwarna orange, dan pada pH 5 dan selanjutnya akan berwarna kuning. Nah, untuk penentuan titik akhir titrasinya, kita tentukan dulu dengan menggunakan diagram, dengan menggunakan kurva titrasi seperti yang kemarin. Titik ekivalennya berada di mana? Misal, titik ekivalennya nanti berada pada pH 7. Maka yang akan kita bisa gunakan adalah brom cresol bromothymol blue, atau kita juga bisa gunakan senyawa, nanti kan dilihat pada saat kurvanya seperti ini. Nah, rentang titik ekivalennya itu berapa sampai berapa. Saya ambil contoh, apabila pH-nya itu rentangnya antara 7 sampai 9, maka kita bisa gunakan brom cresol blue, atau kita juga bisa gunakan phenolphthalein. Begitu juga kalau misalkan senyawa tersebut titik ekivalensinya pada pH 2, maka kita gunakan pada pH 432, maka kita gunakan di sini metil violet. Ini adalah rentang perubahan warnanya. Kalian bisa lihat sendiri. Ada berbagai macam perubahan warna yang bisa diamati dari reaksi asam basa. Nanti kalian tinggal menyesuaikan kira-kira titik akhir titrasinya berada di rentang pH berapa. Nah, ini adalah contoh perubahan metil merah pada pH rendah. Dia berwarna agak ungu. Lalu pada pH 5 dia akan berwarna orange. Pada pH 5 akan berwarna kuning, dan selanjutnya berwarna kuning. Lalu pada bromothymol blue dia akan berwarna, pada suasana asam dia akan berwarna kuning, pada pH 7 dia akan berwarna hijau, dan pada pH 8 sampai 11 akan berwarna biru. Nah, ini yang sering kita gunakan pada laboratorium, yang biasanya digunakan pada praktikum adalah phenolphthalein. Nah, untuk phenolphthalein sendiri yang titik akhir titrasinya kita lihat dari warna violet pertama. Itu masih warnanya agak puyeh sedikit. Nah, ini adalah contoh kisaran dari perubahan warna indikator phenolphthalein.
di mana pada suasana asam dia relatif tidak berwarna, setelah dicampur dan pada ketika titik ekivalen dari titrasinya berada pada pH 8,3 sampai 10, maka di sini kita bisa menggunakan indikator phenolphthalein karena pada saat pH 9 dia akan berwarna rose, tapi pada pH 10 akan berwarna relatif merah. Untuk pemilihan indikator itu harus disesuaikan dengan titik ekivalen dari garam yang terbentuk. Ingat, untuk reaksi asam basa selalu menghasilkan suatu garam. Baik itu asam kuat dan basa kuat, atau asam kuat dan basa lemah, atau sebaliknya. Dari data list ini kita juga bisa mengetahui macam-macam indikator yang digunakan untuk determinasi dari senyawa asam dan basa. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri, nanti saya akan berikan slide-nya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mana yang disebut larutan baku dan baku primer dan baku sekunder. Pada titrasi asam basa, kita gunakan baku primer berupa natrium bikarbonat, natrium borat, kalium hidrogen petalat, dan asam oksalat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apabila nanti titrannya yang digunakan adalah HCl, maka baku primernya yang digunakan adalah natrium karbonat atau natrium borat. Kalau misalkan yang kita gunakan adalah NaOH atau soda api, yang kita gunakan untuk larutan bakunya atau untuk pembakuannya, kita bisa gunakan kalium hidrogen petalat atau kita bisa gunakan asam oksalat, tergantung yang ada pada laboratorium yang mana. Nah, dari modul kalian di sana sudah pernah disebutkan untuk metode alkalimetri itu menggunakan larutan baku yang mana. Nah, nantinya kalian bisa menuliskan reaksinya dan bisa mengisi dari modul yang harus diperbaiki. Dari laporan yang harus diperbaiki. Jadi, untuk melakukan titrasi asam basa itu kita gunakan baku sekunder. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan baku primer, kita menggunakan natrium karbonat, itu harganya relatif mahal. 1 kilonya itu sekitar 1,2 juta. 500 gram atau setengah kilo. Kalau HCl itu 1 liternya biasanya sekitar antara 300 sampai 400. Oleh sebab itu yang kita gunakan di sini adalah baku sekunder. Untuk penetapan kadar baku sekunder kita dapatkan dari baku primer. Untuk perhitungannya kalian bisa lihat pada modul bagaimana cara untuk melakukan titrasi pembakuan. Nah, ini adalah perhitungan dasar dari volumetri atau titrasi di mana
mol ekivalen dari larutan standar harus sama dengan mol ekivalen dari larutan sampel. Atau mol ekivalen kita sebut dengan normalitas. Nah, jadi dari sini kita bisa ketahui untuk mengukur suatu sampel, volume sampel dikalikan normalitas sampel sama dengan volume titeran dikalikan normalitas titeran, maka volume sampelnya di sini normalitas sampel kalau misalkan kita protoli, maka akan menjadi massa sampel dibagi MR sampel, lalu kita kalikan dengan 1/V, ini MR ekivalen. Nah, MR ekivalen itu adalah MR ekivalen sampel, itu kalian bisa dapatkan dari reaksi kimianya. Nanti kita bisa identifikasi senyawa tersebut bereaksi dengan senyawa monoprotik, diprotik, atau poliprotik. Nah, nanti hasilnya tersebut dibagi dengan MR-nya yang ada di sini. Dikalikan volume sampelnya bisa dicoret. Jadi, kalau misalkan kalian mencari kadar suatu senyawa, maka persamaannya menjadi volume titeran dikalikan normalitas titeran dikalikan MR ekivalen dari sampelnya tersebut. Lalu, kalau misalkan volumenya ini dalam bentuk mililiter, maka hasilnya dari masanya tersebut adalah miligram. Tetapi kalau misalkan di sini volumenya adalah volume titerannya adalah liter, maka massa yang dihasilkan adalah gram. Nah, ekivalensi dalam titerasi adalah bilangan ekivalensi di mana banyaknya H yang dilepaskan atau yang diterima. Contoh HCl, tadi termasuk monoprotik, jadi ekivalensinya 1. H2SO4 masuk di protik, ekivalensinya 2. H3PO4 masuk poliprotik, yang dilepaskan adalah 3 atom H, maka ekivalensinya adalah H. Jadi untuk titik ekivalen dan titik akhir titerasi, titik ekivalen itu adalah reaksi saat terjadi reaksi antara asam dan basa tepat ekivalen. Jadi berdasarkan persamaannya tadi, mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Nah, pada saat keadaan ini, seharusnya titerasi dihentikan. Tetapi untuk menghentikan titerasi, kita harus melihat indikatornya. Karena reaksi asam dan basa itu reaksinya cenderung relatif tidak berwarna, oleh sebab itu ketepatan pemilihan indikator akan menghasilkan ketepatan hasil dari pengukuran kalian. Nah, untuk titik akhir titerasi, biasanya titerasinya saatnya dihentikan. Ciri-cirinya apabila terjadi perubahan warna dari indikator. Untuk titik akhir titerasi dapat terjadi walau setelah atau sebelum titik ekivalen, tergantung pH dan warna indikator larutan airnya tersebut. Oleh sebab itu kita harus
melihat berapa perubahan pH pada penambahan indikator tersebut. Nah, untuk kurva titrasi asam dan basa, jadi adalah reaksi asam dengan basa, bisa dibuat plot antara pH dan pOH dengan volumenya titran. Hal ini perlu dipelajari karena dengan melihat atau melihat bentukannya dari titik akhir kurva, maka kita bisa mengidentifikasikan titik ekivalen pada suatu titrasi tersebut. Nantinya kita bisa menentukan kuantitatif perhitungan ekivalennya pada reaksi asam dan basa secara bersamaan. Bisa digunakan untuk memilih indikator yang sesuai dengan titik ekivalennya. Dan beberapa kurva titrasi tersebut berkaitan dengan karakteristik dari senyawanya tersebut. Jadi ini adalah metode alkalimetri di mana yang di atas berupa basa, yang buratnya berupa basa, yang di bagian asamnya, yang di bagian sampelnya berupa asam. Lalu ini adalah reaksi NaOH dengan asam benzoat di mana NaOH-nya merupakan asam basa kuat dan asam benzoatnya merupakan basa lemah. Pada saat kita tambahkan sedikit, maka akan terjadi kenaikan dari titrasinya tersebut. Kenaikan dari pH. Nah, kenaikan dari pH-nya masih belum signifikan. Tetapi pada saat penambahan sedikit saja, pada saat titik ekivalennya, maka akan terjadi perubahan di sini. Dan di sini adalah merupakan titik ekivalen dari titrasi tersebut. Titik ekivalennya berarti bisa kita lihat pada titik ini, pada pH 7. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan pH meter. Untuk pembagian titrasi asam basa, ada titrasi asam kuat basa, asam basa kuat, ada titrasi asam kuat basa lemah, ada titrasi asam lemah basa kuat, ada titrasi asam kuat dan garam dari basa lemah, ada titrasi basa kuat dan garam dari basa lemah. Untuk titrasi asam kuat dan basa kuat, karena saling kuat-kuatan, maka akan menjadi senyawa yang terurai sempurna dalam larutan air. Contohnya adalah larutan NaOH dengan HCl, di mana kedua senyawa tersebut yang asam dia mudah melepaskan ion H+, dan yang basa mudah melepaskan ion OH-. Ketika ada reaksi NaOH bereaksi dengan HCl, maka akan bertemu menjadi NaCl dengan H+ dan OH-. H+ dan OH- tersebut dia akan menjadi H2O. Untuk titrasi asam kuat dan basa kuat, endpoint-nya terjadi pada keadaan pH netral atau pH 7. Berdasarkan kurva titrasinya kita bisa lihat pada gambar di samping. Nah, karena pH-nya itu
rentangnya berada pada sekitar 5 sampai 10, maka kita bisa gunakan indikator phenolphthalein, bromthymol blue, dan juga kita bisa gunakan methyl red. Jadi bagaimana? Ini adalah contoh soal, nanti kalian bisa menghitung berapa kadar dari HCl-nya yang ada pada larutan tersebut. Lalu ini adalah titrasi dari asam kuat dan basa kuat, di mana nanti kalian di sini harus menghitung massa molar dari senyawa asam tersebut. Saya rasa ini soal yang sangat mudah, tinggal dibolak-balik saja persamaannya. Lalu bagaimana dengan titrasi asam kuat dan basa lemah? Titrasi asam kuat dan basa lemah, contohnya adalah reaksi amoniak dengan HCl, di mana akan terjadi amonium dan ion Cl-, di mana awalnya dia bersifat basa, dengan penambahan asam maka akan terus turun pH-nya. Nah, pada saat dia mencapai titik ekivalen, maka akan terjadi penurunan pH yang drastis karena jumlah dari jumlah dari senyawa sampel ekivalen dengan jumlah senyawa dengan dari analitnya, dari standar atau larutan yang ada pada buret. Untuk titrasi asam lemah dan basa kuat, contohnya asam asetat dengan NaOH. Nah, dari titrasi tersebut kita bisa menentukan tetapan ionisasi atau Ka. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan pada titrasi pada pH. Biasanya digunakan untuk larutan asam, basa, dan garamnya. Lalu ini kumpulan kerpean rumus yang kedua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Microsoft Teams.